نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita pembahasan tentang khasaisul Mustafa bainal ghuluwi wal jafa, keistimewaan Nabi Muhammad SAW, dan telah kita sebutkan pada akhir pembahasan kita, yaitu tentang perbedaan Nabi Muhammad dengan nabi-nabi yang lain, bahwa Nabi Muhammad SAW tidak hanya diutus kepada satu kaum saja, tidak hanya kepada bangsa Arab saja, tetapi ke seluruh alam, seluruh dunia, semua suku, semua bangsa, bahkan juga disebutkan oleh para ulama mencakup bangsa jin dan manusia. Kemudian berikut adalah termasuk keistimewaan Rasulullah berbeda dengan nabi-nabi yang lain. Beliau mengatakan ikhtisasun Nabi SAW bin nasri bir ru'bi masirata syahrin wa ju'ilat lahul ardu masjidan wa tahuran wa uhillat lahul ghanaim. Ada 3 perkara, dan ini sudah termaktub dalam hadis yang telah lalu, cuman sekarang penjelasannya lebih detail. 3 perkara itu adalah Nabi Muhammad SAW diberikan kekhususan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan kemenangan berperang dengan musuhnya, dengan cara Allah Subhanahu wa taala menanamkan rasa takut pada hati musuh dalam jarak sejauh perjalanan 1 bulan penuh. Yang berikutnya adalah waju'ilat lahul ardu masjidan wa tahura. Allah menjadikan bumi ini semuanya sebagai tempat salat, artinya sah-sah saja dipakai untuk salat, ya, bukan berarti masjid yang kita pakai sekarang ini, bukan, tapi masjid maksudnya adalah makanun yasihhu sujudu fi, tempat yang bisa dipakai untuk salat. Kemudian tahur, yaitu bumi ini bisa dijadikan sebagai alat bersuci. Lalu yang ketiga, wa uhillat lahul ghanaim, dan pada saat Rasulullah diutus itulah ghanimah, rampasan peperangan itu dihalalkan untuk Rasulullah, sedangkan sebelumnya itu tidak pernah dihalalkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hal itu didasari oleh hadis an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Jabir bin Abdullah, semoga Allah meridhoinya, beliau mengatakan, watitu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli. Aku diberi keistimewaan oleh Allah 5 perkara yang tidak pernah diberikan kepada seorang pun sebelum aku. Jadi tidak diberikan kepada nabi, tidak diberikan kepada rasul, tidak diberikan kepada wali Allah yang lainnya, bahkan tidak diberikan kepada manusia biasa kecuali Rasulullah SAW. Apa hal tersebut? Kata Rasulullah SAW, dan 5 perkara ini bukan pengkhususan, karena nanti ternyata ada banyak sekali keutamaan dan keistimewaan
serta kekhususan yang hanya diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad dan tidak diberikan kepada yang lain-lain. Masih banyak pembahasannya nanti. Tetapi disebutkan 5 ini yaitu dalam satu paket hadis. Disebutkan 5 perkara ini, dan yang paling terakhir sudah kita bahas yaitu Nabi Muhammad SAW tidak hanya diutus kepada kaumnya saja bangsa Arab, tetapi diutus untuk seluruh alam. Ini yang terakhir. Apa kata beliau? Yang pertama, nusirtu birru'bi masirata syahrin. Aku diberikan kemenangan oleh Allah dengan cara apa? Allah menanamkan rasa takut pada hati musuh dengan jarak sejauh perjalanan 1 bulan penuh. Artinya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dikatakan oleh para ulama bahwa demikianlah Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kemenangan Nabi bersama kaum muslimin ketika berperang. Itu cara Allah yang dipilih adalah Allah menanamkan rasa takut di hati para musuh, dan sangat jauh ketika bertemu dengan kaum muslimin itu sudah merasa ketakutan. Jauhnya seberapa panjang? Banyak. Maka sejauh jarak perjalanan 1 bulan penuh. Digambarkan sebagian para ulama, yaitu dari Madinah ke negeri Syam. Itu kalau jalan kaki, ya, atau naik unta, itu bisa memakan waktu 1 bulan penuh. 1 bulan. Andaikan kaum muslimin sekarang bersiap-siap berperang, menyerang orang-orang yang ada di Syam misalnya, dari orang-orang kafir misalnya, maka orang-orang kafir belum apa-apa ketika di negeri Syam mereka itu sudah merasa ketakutan. Maka ini poin yang paling penting, Allah ingin menolong orang Islam dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi poin yang pertama kali kemenangan itu dicapai ketika musuh itu gentar. Kita pun juga demikian. Kalau kita misalnya bertanding, apapun pertandingannya, mungkin yang biasa main badminton gitu, ya. Kita dapat musuh itu kuat, suka menang, suka juara. Kita langsung down, takut duluan. Itu sudah apa? Itu sudah tanda-tanda kekalahan yang pertama sudah. Dan itu bekal kemenangan bagi lawan. Tapi kalau kita ini berada di atas angin, artinya kita ini sering juara, kita suka menang, berlatih dan lain sebagainya, lalu dihadapkan kepada musuh yang baru muncul, pendatang baru, maka kita merasa kita akan menang, percaya diri, meskipun bukan membanggakan diri, tapi percaya diri, insya Allah akan menang, akhirnya menang betulan, dan musuh pun merasa takut. Maka itulah yang terjadi pada peperangan yang dilakukan oleh Rasulullah melawan kaum kafir. Maka Allah menanamkan rasa takut yang berlebihan pada hati orang-orang kafir sebelum bertemu dengan Rasulullah dan para sahabatnya dari jarak sejauh 1 bulan penuh perjalanan. Dan para ulama mengatakan ini berlaku untuk Nabi SAW dan orang-orang yang bersamanya. Siapa mereka? Para sahabat Nabi, karena Rasulullah tidak berperang sendirian. Dan bahkan para ulama mengatakan bahwa ini pun juga berlaku untuk umatnya Nabi yang semisal mereka-mereka tentaranya para Nabi. Itu berlaku juga. Artinya apa? Artinya kalau kita ingin mendapatkan keistimewaan ini yang telah diberikan Rasulullah SAW, berikan Allah kepada Rasulullah, itu kita harus mengikuti petunjuk Nabi SAW. Baru kita akan mendapatkan keutamaan ini. Artinya para ulama mengatakan bahwasanya kemenangan orang-orang Islam sekarang misalnya menghadapi musuh orang-orang kafir, ya, itu dengan cara apa? Dengan cara Allah akan menanamkan rasa takut kepada musuh. Itu ada syaratnya. Syarat yang pertama tentu saja yang paling pokok adalah akidah. Harus benar akidahnya. Jadi tidak akan ada rasa takut gentar bagi musuh apabila orang-orang Islam akidahnya rusak, orang-orang Islam akidahnya kacau, orang-orang Islam akidahnya menyimpang, orang-orang Islam meyakini keyakinan-keyakinan yang tidak benar.
maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menanamkan rasa takut di hati musuh. Jadi sekali lagi ini yang paling pokok. Ketika umat Islam berada di atas akidah yang benar, termasuk diantaranya masalah tauhid. Apabila akidahnya benar, tauhidnya benar, tentang hal-hal yang berkaitan dengan keimanan itu benar. Kemudian yang kedua, apabila umat Islam menegakkan syariat Allah, ini yang kedua. Jadi kita akan mendapatkan kemenangan melalui rasa takut yang ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hati musuh. Itu apabila umat Islam menegakkan syariat Allah. Kalau tidak menegakkan syariat Allah, maka Allah tidak akan memberikan pertolongan dari jalan apapun. Tetapi jika umat Islam menegakkan syariat Allah, maka mereka akan mendapatkan pertolongan dari Allah. Percuma orang berkumpul memerangi orang-orang kafir, tetapi mereka masih ada yang tidak sholat. Di antara mereka masih ada yang durhaka kepada orang tuanya. Di antara mereka masih ada yang tidak puasa. Dan masih banyak lagi hal-hal yang ditinggalkan dari kewajiban-kewajiban dan larangan-larangan dilanggar oleh mereka. Maka Allah tidak akan memberikan kemenangan baik melalui cara ditanamkan rasa takut pada hati musuh atau dengan cara yang lain, seperti Allah menurunkan para malaikat. Tidak akan. Karena Allah mensyaratkan in tansurullaha yansurkum. Kalau kalian mau menolong agamanya Allah, maka Allah akan menolong kalian. Jadi kita tegakkan agama kita dulu, baru Allah menolong. Bagaimana pertolongan Allah? Berbagai cara bisa dilakukan oleh Allah. Di antaranya adalah Allah menanamkan rasa takut pada hati musuh sebelum bertemu dengan orang Islam. Di antaranya pula Allah menurunkan tentara dari kalangan para malaikat. Bahkan para ulama mengatakan tentaranya Allah itu tidak cukup malaikat. Kadang-kadang Allah tidak menurunkan malaikat, tetapi mengirimkan angin yang betul-betul kencang, kemudian menyerang mereka, membubarkan mereka. Seperti pernah terjadi pada zaman Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga, at-tahalli bil akhlaqil karimah, yaitu kaum muslimin harus berakhlakul karimah, baru Allah akan menolong mereka. Namun yang terjadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tatkala kaum muslimin akidahnya kacau, ada yang condong kepada keyakinan-keyakinan yang tidak benar, ada yang masih menyekutukan Allah, ada yang bergantung kepada jimat, ya, ada yang berlindung kepada tempat-tempat keramat, ada yang berkorban untuk selain Allah, ada yang menyembelih kerbau mencari keselamatan, dipersembahkan kepada penghuni tempat yang dianggap angker. Ini menyekutukan Allah, menyembelih untuk selain Allah, kesyirikan. Lalu mereka berjihad, maka tidak akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena syaratnya adalah untuk ditolong Allah itu harus menolong agama Allah, dan menolong agama Allah yang paling besar adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan itu pernah terjadi. Penyimpangan sekecil apapun itu bisa menjadikan sebab kekalahan. Dan Allah Subhanahu wa taala mengabadikan dalam Al-Qur'an tentang kisah perang Hunain. Ketika salah satu atau sebagian kaum muslimin merasa bangga dengan jumlah personal yang banyak sekali, ratusan ribu. Kemudian mereka atau di antara mereka ada yang mengatakan lan nughlabal yauma min qillah. Kita hari ini tidak akan kalah sebab kekurangan personal. Sedikitnya tentara, tidak akan kita kalah. Maka Allah menurunkan ayatnya, wa yauma hunainin idz a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum syai'a wa dhaqat 'alaikumul ardu bima rahubat tsumma wallaitum mudbirin. Kata Allah Subhanahu wa taala, ingatlah pada hari terjadinya peperangan Hunain, ketika salah satu di antara kalian takjub
dengan jumlah kalian yang banyak sekali, maka jumlah kalian yang banyak itu tidak bisa berbuat apa-apa, tidak berguna. Akhirnya bumi yang luas terasa sempit, kemudian mereka lari tunggang langgang meninggalkan medan peperangan. Kemudian Rasulullah SAW memanggil-manggil mereka, ya ashabas samura, disebut-sebut ya ashabus syajarah, dipanggil-panggil orang-orang yang pernah membaiat beliau ketika baiatur ridwan pada tahun 6 Hijriah. Maka mereka yang pernah berbaiat kepada Rasulullah, mendekati Rasulullah, berkumpul sekitar jumlahnya hanya 100-an. Kemudian Rasul memimpin peperangan, menyerang lagi orang-orang kafir. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan. Tatkala mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan pertolongan. Itu resepnya kemenangan itu. Jadi pertolongan dari Allah dengan cara apapun terserah Allah. Tetapi yang paling penting adalah kita menjadi hamba Allah yang taat patuh kepada Allah. Insya Allah akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang yang terjadi tidak demikian, sebaliknya. Tidak diurusi masalah akidah, tidak diluruskan masalah tauhid, kesyirikan dibiarkan, tapi dikumpulkan. Untuk apa? Untuk melawan orang-orang yang zalim atau penguasa zalim. Tapi dibiarkan tauhidnya kacau, kesyirikan masih mereka sukai dan mereka lakukan terus menerus. Mereka juga ahli maksiat. Mereka pun yang berkumpul itu kadang-kadang tidak sholat dan lain sebagainya. Semua kemaksiatan mereka lakukan, kita katakan tidak akan menang, selama-lamanya tidak akan menang. Dan itulah yang dikatakan oleh para ulama, janji Allah itu akan diberikan ketika manusia-manusia itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang paling inti, yang paling pokok adalah masalah akidah dan tauhid. Itu dulu dibenarkan. Kemudian amal saleh, menjauhi larangan-larangan Allah, kemudian baru akhlakul karimah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menolong mereka. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, semakin jauh kaum muslimin dari Islamnya, ini patokan yang disebutkan oleh para ulama. Semakin jauh orang Islam ini dari agama Islam itu sendiri, ya, maka semakin dekat kekalahan mereka. Semakin jauh orang Islam terhadap agamanya sendiri, maka semakin dekat kekalahan mereka. Dan ini diketahui oleh orang-orang kafir, musuh-musuh Islam. Jadi ini diketahui persis oleh musuh-musuh Islam. Makanya mereka kalau mau menyerang orang Islam, dipastikan tidak akan mungkin bisa mengalahkan orang Islam dengan kekuatan fisik, tidak bisa. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah pernah berdoa kepada Allah, jangan dibinasakan umatku ini dengan musuh dengan cara sekaligus dihabisi, tidak akan bisa. Ini sudah sunnatullah. Tetapi binasanya kaum muslimin itu dari dalam sendiri, dari kerusakan yang ada di dalam, dari perselisihan dan lain sebagainya. Kemudian ditambah lagi, para ulama mengatakan, Rasulullah SAW pernah mengatakan, kalau kalian semua atau orang-orang Islam sudah melakukan dagang jual beli yang ada ribanya, kemudian kalian jatuh kepada masalah ternak-ternak, artinya dunia dan dunia, kemudian meninggalkan jihad fisabilillah, baik itu dengan ilmu ataupun dengan senjata, tidak mau berjihad untuk menolong agama Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan kehinaan kepada orang Islam. Jadi ketika orang Islam ini tidak mau taat kepada Allah, tidak mau berjihad di jalan Allah, tidak mau mengikuti aturan Allah dalam keduniawiyahan seperti dagang itu tidak boleh riba, tapi dilanggar, kemudian mereka itu ridhonya dengan perdagangan, mereka mengikat pertemanan itu hanya karena perdagangan, bukan karena kesalihan, bukan karena Allah. Seperti sekarang komunitas-komunitas dibuat bukan karena Allah, tapi karena dunia. Ini tanda-tanda ada komunitas dibuat karena apa? Karena sesama pecinta mobil tua. Ada orang-orang ridhonya sesama mereka membuat komunitas sama-sama pencinta sepeda tua, ada Vespa tua dan lain sebagainya. Hanya itu kecintaan mereka, dan itu terbukti. Mereka maunya menolong ketika sesama pemilik kendaraan yang disukai, loyalnya begitu di jalan-jalan itu.
kita saksikan di jalan-jalan itu, kalau ada Vespa mogok, itu pengendara Vespa lain langsung menghampiri dan menolong. Ya. Tapi kalau ada motor yang lain yang mogok, tidak dihampiri, dibiarkan. Artinya apa? Mereka loyal kepada sama-sama hobinya, kecintaan kepada hobi ini. Itu yang terjadi. Nah, keridhaan mereka hanya karena perkara dunia. Lalu mereka tidak mau berjihad di jalan Allah, tidak mau berjuang untuk agama Allah, tapi untuk dunia, dunia dan dunia. Maka Allah akan menurunkan kehinaan kepada kaum muslimin, kelemahan, keterpurukan, keterbelakangan dan lain sebagainya. Itu sunnatullah. Dan Rasulullah mengatakan, la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Kalian tidak akan kembali lagi diangkat oleh Allah kehinaan ini, tidak akan diangkat oleh Allah kehinaan ini, melainkan kalian itu harus kembali kepada agama kalian. Nah, ini diketahui oleh orang kafir. Makanya orang kafir itu berusaha sekuat tenaga bagaimana orang Islam itu tidak kenal agama Islam, melalui berbagai cara, sarana. Bagaimana supaya orang Islam itu tidak mengenal agama Islam, jauh dari agama Islam dan jauh dari norma-norma agama Islam. Dilakukan berbagai upaya. Bagaimana supaya manusia, orang-orang Islam terutama, itu betul-betul cinta dunia. Bagaimana supaya cinta dunia. Kemudahan-kemudahan dunia dibuka luas-luas. Kemudian bagaimana supaya manusia itu terjangkiti penyakit wahan yang dikatakan Rasulullah, yaitu hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia, ya. Kalau cinta dunia itu lawannya biasanya takut miskin. Wa karahiyatul maut, karahiyatul maut ini benci kepada kematian, lawannya adalah cinta kepada kekekalan, padahal tidak mungkin. Ada orang, Masya Allah, ingin hidup sampai lama, tidak ingin sakit, ingin sehat, sehingga dia menjaga kesehatannya luar biasa, disiplin dalam olahraga, disiplin, yang fitnessnya, yang ini, senamnya, di rumah lagi beli alat-alat olahraga, untuk apa? Menjaga kesehatan. Tetapi masalahnya adalah kewajiban-kewajiban ditinggalkan hanya demi menjaga kesehatan. Padahal kalau dia seandainya sakit, ujung-ujungnya kematian, tapi nanti Allah akan membangkitkan lagi hidup yang kedua kalinya. Tapi ketika dia tidak sholat, dia tidak melaksanakan kewajiban, maka ujung-ujungnya dia akan sakit terus di akhirat, dia akan masuk ke dalam neraka. Boleh orang olahraga, perempuan juga boleh olahraga, tapi ingat, ada tugas yang lebih penting jika dibandingkan dengan olahraga. Hidup kita muslim dan muslimah bukan untuk olahraga. Hidup kita bukan hanya semata-mata untuk dihabiskan waktu ini untuk menjaga kesehatan, tapi intinya kita dihidupkan oleh Allah ini adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah Subhanahu wa taala, kami tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sampai ada yang dulunya mengaji, kemudian ketika dia aktif olahraga, kemudian akhirnya olahraganya lebih aktif daripada ngajinya. Tadinya ngaji, kemudian dalam pengajian membuat grup olahraga, sepeda kayak main bola kayak atau berenang dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Ngajinya nomor 2, intinya adalah hobinya yang diutamakan. Ini makarnya orang-orang kafir. Dan orang-orang kafir membuka luas sarana-sarana itu. Orang kafir tahu bahwasanya orang-orang Islam ini akan kalah apabila mereka orang Islam ini jauh dari agamanya. Dan itu sunnatullah. Dan menjadi kuat apabila orang Islam itu kembali kepada agamanya. Makanya mereka takut kalau orang Islam itu betul-betul mengaji yang benar. Mereka senang kalau orang-orang Islam itu ngajinya keliru. Ngaji, isinya ngaji adalah politik terus. Mereka senang orang-orang kafir karena ini ngaji yang tidak benar, tidak menambah ilmu, tidak membawa sakinah, tidak menurunkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, menjadikan hati panas. Itu yang disenangi oleh orang-orang kafir. Mereka tidak suka kita ini belajar agama Islam dari Al-Quran, belajar tahfidzul Quran, belajar akidah, belajar hadis, belajar seperti yang kita baca ini hadis-hadis Rasul tentang keistimewaan Rasulullah. Mereka tidak suka. Kenapa demikian? Karena ini menyebabkan kita akan dekat kepada agama kita dan Allah akan menolong kita.
Mereka berupaya supaya menjauhkan terutama pemuda-pemuda ini dari agama Islam. Dibilanglah mengaji seperti ini adalah mengaji yang kuno, tidak zaman dan semisalnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Orang-orang kafir sekali lagi tahu kalau orang Islam itu jauh dari agama Islam, maka mudah dirusak orang-orang Islam ini, dipecah belah dan semisalnya. Oleh karena itu mereka berusaha membuat orang-orang Islam ini lupa kepada akhirat dan cinta kepada dunia berlebihan. Dan mereka membuat sarana-sarana yang luar biasa. Coba lihat sekarang. Dunia dibuat heboh dengan yang namanya bola. Bola saja. Ya, bola. Itu sampai ada piala dunia, semua di dunia ini pandangan tertuju kepada bola. Piala dunia. Coba kalau kita pikirkan sekali lagi, kita ini susah payah menonton sepak bola yang piala dunia sampai dari awal babak penyisihan sampai final, ya. Itu makan waktu berapa hari itu, berapa pekan itu. Ya, kira-kira apakah kita mendapat manfaat satu saja dari pesta seperti ini? Jawabannya tidak ada satupun manfaat yang kita ambil. Bahkan yang kita keluarkan itu apa yang kita miliki. Kadang-kadang harta kita belanjakan hanya untuk menonton sepak bola. Kadang-kadang mata kita, waktu kita sisihkan untuk menonton itu dan kita tidak mendapat apa-apa. Tidak ada keuntungan, tidak ada ilmu yang kita dapatkan dari nonton sepak bola berjam-jam. Apakah ada ilmu yang bisa kita ambil dari menonton sepak bola dari pertama sampai selesai? Tidak ada satupun. Paling-paling tendangannya begitu-begitu saja. Ya kan, tidak ada ilmunya. Ilmu apa gitu loh. Ini sama dengan orang-orang yang terutama kaum wanita yang suka dengan sinetron. Berjam-jam duduk, ya. Ketika sinetron itu menakutkan ikut takut, padahal dibohongi. Itu skenario, buatan, fiksi. Ketika sinetron itu pemerannya menangis, ikut menangis, subhanallah. Ini menangis yang disebutkan oleh para ulama, ini tangisan dusta. Tidak bermanfaat, tidak berpahala, bahkan itu adalah berdosa. Karena dia berbohong, kemudian dia setuju dengan kebohongan, ikut menangis. Dan subhanallah ada tangisan yang memasukkan kita ke dalam surga. Tangisan yang bagaimana? Ada yang tahu? Ada tangisan yang membuat kita masuk surga. Jawabannya adalah tangisan ketika takut kepada Allah. Itu yang membawa kepada surga. Tidak akan masuk neraka. Ketika seorang itu matanya meneteskan air mata ketika dia ingat Allah lalu takut Allah. Nah, sekarang kita kembalikan kepada kita masing-masing. Seperti dalam hadis 7 kelompok yang akan dinaungi oleh Allah. Pada hari tidak ada naungan kecuali Allah. Semua orang kepanasan sehingga berkeringat, keringatnya akan membanjiri dia dan akan dapat kesulitan di akhirat kelak. Kecuali orang-orang yang dapat naungan dari Allah. Siapa mereka? 7 golongan. Di antaranya adalah seorang laki-laki atau seseorang ketika dia di tempat sendirian, sepi, lalu ingat Allah, kemudian mengucurkan air mata. Takut kepada Allah. Para ulama mengatakan itulah tangisan jaminan dia akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Tangisan ketika dia tidak dilihat orang. Ini yang pertama. Yang kedua adalah karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lain. Para ulama mengatakan, adapun orang menangis di hadapan orang lain itu bukan jaminan. Jadi orang di hadapan orang lain, di hadapan banyak halayak, baik itu sedang khutbah, ceramah, mengaji, menjadi imam dan sebagainya, lalu menangis, ini bukan jaminan. Bisa iya, bisa tidak. Maksudnya iya apa? Bisa itu memang betul-betul karena Allah, ya, dapat pahala, tapi bisa dibuat-buat. Namun kita tidak boleh suudzon, ya. Ketika ada seorang imam mengimami sholat lalu menangis, nggak boleh kita katakan paling dibuat-buat, enggak, ya. Dan sebaliknya, kita tidak boleh kemudian ketika melihat orang berceramah kok tidak pernah menangis, ini nggak takut Allah, nggak boleh begitu juga. Karena dalam hal menangis karena Allah ketika di hadapan orang banyak, itu para salafus saleh berusaha menahan.
Ada yang tidak mampu menahan, ada yang mampu menahan. Sampai-sampai Ayub As-Sakhtiyani, beliau ketika berceramah, lalu isi ceramahnya itu menyentuh hatinya sendiri tentang azab Allah, tentang surga, neraka dan lain sebagainya, maka dia langsung hatinya langsung terkejut, kemudian dia merasa bahwasanya akan menangis. Dia berusaha tahan. Kalau dia bisa tahan, selesai, tidak ada masalah. Orang tidak tahu kalau dia menangis. Tapi kalau dia tidak mampu menahan, maka mukanya merah. Orang kalau menangis biasanya mukanya merah, kemudian keluar apa? Dari hidung keluar sesuatu, cairan kan gitu. Maka segera dia mengusapkan mukanya sambil mengatakan inna zukama syadid. Dia mengatakan sesungguhnya flu ini berat. Padahal dia sedang menangis karena Allah. Tapi dia mengatakan demikian, sesungguhnya flu itu berat. Bohong nggak dia kira-kira? Ya enggak. Padahal dia tidak sakit, tidak flu, tapi dia mengungkapkan demikian ini untuk menyembunyikan tangisan karena Allah. Sesungguhnya flu ini berat sambil mengusap wajahnya, supaya orang menyangka dia sedang flu, padahal dia sedang menangis. Nah, disebutkan sebagian oleh para ulama riwayat yang lain, dan beliau kalau tidak sanggup lagi dan takut ketahuan orang kalau dia sedang menangis, maka dia tinggalkan majelis. Kalau sekarang kan enggak, malah mengundang nangis. Bagaimana supaya setiap kajian, setiap doa diakhiri dengan tangisan. Maka ini tanda-tanda tangisan yang tidak karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi buat-buat tangisannya. Dan tangisan itu memang macam-macam. Orang menangis itu tidak sama. Ada orang menangis memang karena betul-betul ada kaitannya dengan kebesaran Allah. Ini yang berpahala. Ketika membaca ayat Quran, menangis, ingat kebesaran Allah, ingat azab neraka, merindukan surga, menangis. Berpahala nggak kira-kira? Berpahala karena ini ada kaitannya dengan kebesaran Allah. Ya. Tetapi pada saat yang lain para ulama mengatakan ada orang menangis yang sifatnya itu tabiat. Menangis karena apa? Menangis karena kehilangan harta. Menangis tidak disangkut pautkan dengan kebesaran Allah, maka menangis seperti ini tabiat, tidak berpahala dan tidak dosa. Ada lagi orang menangis bahagia, terlalu senang lalu menangis, maka sebatas menangis karena senang bahagia, tidak ada kaitannya dengan kebesaran Allah, maka menangis seperti ini mubah, tidak berpahala dan tidak berdosa. Ada lagi menangis karena apa contohnya? Karena sakit, ya, karena sakit apa kira-kira yang misalnya dia terkena cacar sehingga panas sekali badannya, kemudian menangis, meneteskan air mata, tidak ingat kebesaran Allah, maka tidak berpahala, tidak berdosa. Tetapi yang berpahala adalah dan memasukkan surga adalah tangisan-tangisan yang ada kaitannya dengan kebesaran Allah. Bagaimana kalau menangis ketika melihat orang yang rumahnya roboh kena gempa? Kira-kira berpahala nggak? Kembali kepada kaitannya. Kalau dia mengingat kebesaran Allah, oh ini Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan musibah sehingga tadinya rumah yang megah bisa hancur, lalu dia menangis takut kepada Allah, berpahala. Tapi kalau sekedar kasihan, maka ini tidak berpahala. Hanya kasihan saja. Ini tabiat manusia, kasihan kepada orang yang sedang susah. Jadi ma'asyiral muslimina rahimakumullah, maka kita kembali kepada bagaimana orang-orang Islam ini, yaitu semakin jauh dari Islamnya maka semakin jauh dari kemenangan, ya, dan semakin mudah dikalahkan oleh orang-orang kafir. Maka orang-orang kafir mengetahui hal ini, maka orang-orang kafir berusaha membuka pintu lebar-lebar sarana bagaimana orang-orang Islam itu lupa kepada akhirat dan hanya ingat dunia, dunia dan dunia. Sekarang di mana-mana dibuka tempat rekreasi, ya. Sehingga apa? Sehingga orang setiap libur sekolah, bapak-bapak setiap libur kerja pasti rekreasi. Ini sekarang ini demikian. Bahkan kami jumpai ada sebagian ikhwan yang pekerjaannya sudah lumayan bagus, gajinya besar, itu di rumahnya sudah ada jadwalnya. Jadwal apa? Pekan pertama ke sini, pekan kedua ke mana? Ke yang di Lamongan apa namanya? Nah, WBL. Pekan ketiga Taman Safari, pekan keempat ini terus begitu. Jadi nggak ada pekan pertama kajian di masjid ini,
pekan kedua kajian di sana. Tidak ada seperti itu. Nah seperti ini ikhwan fillah azakumullah, ini termasuk makarnya orang-orang kafir, dibuat manusia orang-orang yang beriman ini lupa kepada akhirat dan hanya memperturutkan keinginan duniawiyahnya saja. Ya, belum lagi nanti ditampilkan tontonan-tontonan atau tawaran-tawaran di televisi, di internet tentang tempat-tempat yang dijadikan rekreasi ini, sehingga anak-anak kadang mengatakan kepada bapaknya, Pak, kapan kita ke Jepang? Pak, kapan kita ke Korea? Begitu. Ya, itu anak-anak kecil sekarang begitu. Ya. Nah, kalau yang terjadi pada anak-anak kita begitu, apa jawab kita kira-kira? Jadi ketika dilihat mungkin tayangan video atau yang semisalnya, ada tempat-tempat destinasi wisata di Korea, di Jepang, di Cina, di Turki dan lain sebagainya. Kira-kira antum jawab apa kira-kira? Belum punya uang gitu. Jawaban yang mengenakkan gitu loh. Gimana kira-kira? Hah? Iya, banyak jawaban. Tapi paling tidak, kita sampaikan, kita bepergian seperti itu tidak berpahala. Ada bepergian yang berpahala, yaitu umrah, haji, menuju Baitul Aqsa atau Al-Masjidil Aqsa, ke Mekah, ke Madinah, itu baru bertamasya yang berpahala. Tapi intinya bukan tamasya tapi ibadah. Tapi tidak mengapa sambil jalan-jalan belanja, tidak mengapa. Tapi kalau untuk ke tempat-tempat lain, apalagi negeri-negeri kafir, ini dilarang dalam agama. Atau misalnya tempat yang jauh, kalau tidak kesampaian tidak mengapa. Itu apa? Itu tempat dunia. Tempat dunia itu walaupun indah, tapi itu sebenarnya tidak seindah yang ada di akhirat. Tidak mengapa kita tidak bisa mengunjungi Korea, Jepang, Cina dan lain sebagainya, asalkan kita bisa mengunjungi surga yang lebih bagus dari semua yang ada di dunia. Yang kau inginkan di Jepang apa? Salju. Kemudian kita katakan di surga, kamu belum minta saja sudah datang salju, kalau ingin saja sudah dapat. Maka sehingga ada gambaran anak-anak itu tidak terlalu ambisi, kemudian ingin ke sana ke sini, kemudian meninggalkan kewajiban sebagai seorang hamba. Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini musuh Islam tahu persis bagaimana orang Islam itu kalau sudah lupa kepada akhirat, maka mereka menjadi lemah dan kalah. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, belum lagi nanti dibuat bagaimana orang-orang Islam itu memperturutkan hawa nafsunya, terutama mengikuti atau memperturutkan hobinya. Dibuat sarana-sarana sehingga lupa kepada akhirat. Tempat-tempat wisata tadi, tempat-tempat mendaki gunung, ya, dan lain sebagainya. Sehingga kadang-kadang orang Islam itu menjadikan itulah yang lebih penting daripada agama Islam. Nah, oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, belum lagi televisi, internet dan lain sebagainya. Rata-rata di sana sesuatu yang permainan yang tidak ada manfaatnya secara dunia maupun akhirat. Belum lagi game-game. Jadi game untuk orang dewasa. Sekarang orang dewasa pun main game. Ya, kalau dulu kita yang dikatakan main game itu hanya anak-anak saja. Tapi kalau sekarang orang-orang dewasa pun main game. Dan kami mengetahui ada sebagian ikhwan yang tadinya istiqomah, mengaji, sholat 5 waktu, ternyata beberapa bulan terakhir itu tidak kelihatan sering ke masjid. Ketika diusut ternyata apa? Ternyata kecanduan Mobile Legend apa? Mobile Legend ya. Seperti itu sekarang. Subhanallah. Jadi gara-gara permainan kemudian meninggalkan kewajiban-kewajibannya. Ma'asyiral muslimina rahimakumullah. Kemudian itulah yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya salah satu keistimewaan Rasulullah SAW adalah Rasulullah bersama kaum muslimin ketika menghadapi lawan atau musuh, Allah menanamkan rasa takut yang besar di hati orang-orang kafir sebelum bertemu dengan orang-orang Islam dalam jarak perjalanan 1 bulan penuh. Yang berikutnya waju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran, dan dijadikan untukku bumi ini semuanya sebagai masjid dan alat bersuci. Sejenak kita
mengartikan kalimat masjid. Jadi Allah menjadikan semua bumi ini sebagai masjid. Apa maksudnya masjid sini? Masjid, supaya kita tidak lupa dan tidak keliru memberi makna, itu paling tidak ada 3 makna masjid itu. Masjid itu ada 3 makna. Nanti yang mana yang kita pakai dalam hadis ini? Karena nanti akan ada larangan mengumumkan barang hilang di masjid. Ini makna yang mana? Kemudian larangan jual beli di masjid, itu yang mana? Ya. Dan lain sebagainya. Nah, dikatakan oleh para ulama, masjid itu makna yang pertama adalah makna yang umum. Makna yang umum. Apa maknanya? Maknanya adalah makanun lil ibadah, tempat beribadah. Ini berlaku umum semua umat, baik umat Islam, Yahudi, Nasrani, mereka punya masjid. Masjid. Apa dasarnya? Rasulullah mengatakan, la'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah melaknati orang-orang Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan nabi mereka sebagai masjid. Apa artinya? Apakah seperti masjid ini? Tidak. Tapi artinya apa? Tempat ibadah masing-masing kaum. Jadi orang Yahudi punya masjid, orang Nasrani punya masjid. Meskipun tidak dinamai masjid, tapi itu di dalam hadis sebutkan itu juga masjid, yang maknanya adalah tempat ibadah khusus mereka. Jadi gereja itu masjid bagi mereka, pura itu masjid bagi mereka. Apalagi sinagog itu masjid bagi orang Yahudi. Apa maknanya masjid? Tempat ibadah. Masjid ini masjid bagi orang Islam. Ya. Nah, yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maknanya masjid adalah makna khusus. Makna khusus. Apa makna khusus itu? Artinya adalah makanun yasihhu sujudu fihi, atau kullu makanin yasihhu sujudu fihi. Semua tempat yang bisa dipakai untuk sujud atau sholat, itu namanya masjid. Makna khusus. Artinya apa? Ini keistimewaan orang Islam. Boleh sujud, boleh sholat dimanapun, juga di belahan bumi manapun, kecuali yang dikecualikan oleh Allah dan Rasulnya. Tidak boleh sholat di situ. Apa itu contohnya? Kuburan. Tidak boleh sholat di tanah kuburan atau di dalam kuburan. Ya. Rasul mengatakan illal makbarata wal hammam. Yang kedua, tempat mandi. Ini tidak boleh dijadikan tempat sujud. Tidak boleh sholat di sana. Dalam masalah sholat di kuburan ada pengecualian. Apa itu? Sholat jenazah bagi orang yang ketinggalan jenazah hadir, itu baru boleh sholat di kuburan. Seperti Rasulullah pernah mensolat jenazah tukang sapu masjid beliau ketika meninggal di malam hari. Kemudian Rasulullah paginya bertanya, mana si fulan? Ditunjukkan kuburannya, lalu Rasulullah sholat di kuburan tersebut, sholat jenazah, karena dia ketinggalan jenazah ketika belum dikuburkan. Selain itu tidak boleh sholat. Tidak boleh sholat wajib di sana, tidak boleh sholat sunnah di sana, tidak boleh sholat istikharah di sana, tidak boleh sholat hajat di kuburan, dan seterusnya. Tidak boleh. Karena Rasulullah sendiri yang mengatakan ilal makbarah, kecuali kuburan. Wal hammam, demikian pula tidak boleh juga al hammam. Apa itu al hammam? Tempat mandi. Tempat mandi, bukan WC ya. Tempat mandi tidak boleh untuk sholat. Loh, kenapa demikian? Para ulama mengatakan tempat mandi untuk mandi. Memang dipersiapkan untuk mandi, untuk membuka aurat, untuk membersihkan diri dan lain sebagainya. Loh, kalau WC bagaimana? Min babin aula, lebih parah lagi. Oleh karena itu para ulama mengatakan yang ada dalilnya dua ini, tapi yang lain-lainnya bisa dikiaskan, bahkan bisa lebih diutamakan untuk tidak bolehnya. Seperti WC itu dikiaskan kepada tempat mandi, bahkan lebih buruk lagi. Disebutkan lagi oleh para ulama seperti tempat sampah, itu dikiaskan kepada tempat mandi karena kotor dan lain sebagainya. Adapun tempat-tempat yang lain selain yang disebutkan ini, maka boleh sholat di tempat itu.
Jadi kita misalnya sedang berjalan di hutan, tiba-tiba sudah waktu sholat, tengok kanan kiri tidak ada masjid, maka sholat di tempat itu, meskipun di hutan. Kita berada di padang pasir, kita berada di tengah laut, kita berada di pucuk gunung, datang waktu sholat tidak ada masjid yang dibangun, maka sholat di situ. Makanya Rasulullah mengatakan fa'ayyuma rajulin min ummati adrakatus sholatu falyusalli. Siapapun orang dari umatku berjumpa dengan waktu sholat, maka silakan dia sholat di mana dia berada, kalau memang tidak ada masjid yang dibangun maksudnya. Ini makna yang kedua. Lalu makna yang ketiga bimaknan akhas, maknanya lebih khusus lagi. Kalau yang kedua tadi dalilnya hadis ini. Yang kedua tadi makna khusus. Tapi makna yang ketiga makna akhas, lebih khusus lagi. Apa itu artinya? Kullu makanin uidda lis-salawatil khams jama'atan. Tempat yang memang dipersiapkan untuk sholat jamaah 5 waktu, itulah masjid. Inilah masjid dalam makna lebih khusus bagi orang Islam yang memang diperuntukkan untuk sholat 5 waktu berjamaah, itulah masjid. Ya, berarti masjid yang kita pakai kajian ini makna yang keberapa? Yang ketiga. Lapangan yang kita pakai sholat id itu masjid gak? Masjid. Makna yang keberapa? Yang kedua. Gerejanya orang-orang Nasrani itu masjid gak? Ya, tapi makna yang pertama. Nah sekarang, boleh nggak kita ini jual beli di halaman masjid? Kalau kita memahami makna masjid 3 tadi, kita bisa menjawab insya Allah. Bolehkah kita jual beli di halaman masjid? Ayo, boleh kira-kira? Karena ada larangan jual beli di masjid. Rasulullah mengatakan, kalau ada orang jual beli di masjid, maka katakanlah la arbahallahu tijaratah atau tijaratak. Semoga Allah tidak memberi keuntungan dari jual belimu. Itu bagi orang yang jual beli di masjid. Nah sekarang pertanyaannya, bolehkah jual beli di halaman masjid? Jawabnya berarti gini. Berarti yang dilarang itu masjid yang mana? 1 atau 2 atau 3? Hah? Kalau 2 muskilah, masalah ini. Ya, berarti tidak boleh jual di mana-mana pun tidak boleh berjualan. Karena semua tempat itu boleh dipakai salat. Yang boleh jualan berarti di WC sama di kuburan. Iya kan? Jadi yang benar adalah larangan jual beli itu di masjid, yaitu makna yang ketiga, yaitu di tempat yang memang dipersiapkan untuk sholat berjamaah 5 waktu. Ini di luar, di bawah yang memang tidak disiapkan untuk sholat berjamaah 5 waktu, boleh nggak? Boleh, karena itu bukan masjid, makna yang ketiga. Ya, karena masjid itu dibangun kata Rasulullah untuk apa sih? Bukan untuk dikotori, tapi untuk melakukan sholat, untuk berzikir, untuk juga menuntut ilmu dan lain sebagainya. Itulah masjid makna yang ketiga. Sehingga boleh-boleh saja jual beli di teras masjid, di luar masjid ya, maksudnya di halaman masjid. Ya. Kemudian di dalam pagar masjid boleh nggak? Di dalam pagar masjid. Kalau seandainya tidak boleh, kenapa di situ dijadikan tempat parkir padahal itu masjid, gitu loh? Kenapa di situ ada WC padahal itu ada masjid? Ini untuk masjid, kan gitu. Berarti ini membuktikan bahwasanya masjid itu ya yang ada bangunannya ini, itulah masjid makna yang ketiga yang dilarang berjual beli di sana. Ya, silakan. Adzan dulu, kita skors, kita lanjutkan nanti setelah adzan.
Kita lanjutkan sedikit, kemudian nanti akan ada tanya jawab kalau ada. Termasuk keistimewaan Rasulullah, maka dijadikan bumi ini semuanya tempat untuk sholat, artinya sah untuk sholat. Ketika tidak ada masjid, maka dia sholat di tempat tersebut. Ini berbeda dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani dahulu. Mereka tidak diperkenankan untuk sholat sesuai dengan agama mereka, itu kecuali di tempat ibadah mereka masing-masing. Artinya di gereja atau di sinagog mereka. Jadi mereka ketika mau bepergian, mereka pusing duluan. Mereka menghitung nanti kira-kira waktu sholat pas nggak sampai ke tempat ibadah mereka. Kalau tidak, maka mereka tidak akan melakukan perjalanan, sehingga mereka mendapati kesulitan. Nah, dalam Islam dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahwa Nabi Muhammad dan orang-orang Islam diperbolehkan sholat dimanapun selagi itu bukan kuburan dan tempat mandi atau tempat buang hajat dan semisalnya, ketika tidak ada masjid. Kemudian Allah juga menjadikan bumi ini atau debu atau tanah sebagai alat bersuci. Artinya ada beberapa hal yang bisa dipakai menyucikan sesuatu dengan debu atau tanah. Yang pertama apa kira-kira? Untuk apa? Debu, tayamum, pengganti air ketika berwudu, bahkan pengganti air untuk mandi jinabat. Jangan dipikir hanya untuk menggantikan wudu saja. Orang yang jinabat, junub, kemudian tidak ada air, ya, maka dia bertayamum untuk menghilangkan jinabatnya, sah. Makanya Rasulullah pernah koreksi orang yang keliru ketika dia itu di tengah malam, kemudian jinabat, kemudian dia tidak mendapati air, belum tahu tentang ayat tayamum, maka dia mikir kalau orang jinabat kan mandi air kena semua badan. Nah sekarang tidak ada air berarti apa? Mandi dengan debu. Akhirnya dia gulung-gulung di tanah, kemudian sholat. Dilaporkan kepada Rasulullah, Rasulullah koreksi, tidak benar seperti ini. Kalau memang tidak ada air, cukup bertayamum dengan menempukkan tangan dimanapun di bumi ini, lalu dipakai untuk mengusap wajah dan telapak tangan, selesai. Ya, ini satu. Yang kedua, debu atau tanah itu juga bisa menyucikan najis. Apa najisnya? Najis yang berada di sepatu atau alas kaki. Jadi Rasulullah SAW mengingatkan bagi orang yang mau sholat dengan memakai alas kaki, maka harus dilihat dulu. Kalau di bawahnya ada kotoran maka lepas, kalau tidak ada maka pakai. Kemudian ditanyakan oleh para sahabat kepada Rasulullah, bagaimana ketika menginjak kotoran? Maka menginjak tanah yang berikutnya itu penyucinya.
Ya, bisa menyucikan. Yang ketiga, sebelumnya di dalam Islam orang boleh sholat memakai sandal atau sepatu dengan syarat ketika dia memakai sandal atau sepatu itu dalam keadaan sudah suci, artinya sudah punya wudhu. Ya, ini boleh. Jadi dalam Islam ini ada keringanan. Ini mungkin tidak tergambarkan buat kita sholat memakai sepatu itu bagaimana, tidak tergambar ya. Tapi kadang-kadang suatu ketika kita mau tidak mau pakai, dan mungkin akan terjadi itu ketika kita berada di suatu tempat yang ada musim sangat dingin. Ya, kemudian kita sehari-hari pakai sepatu, dan sepatu itu diikat rapat, karena kalau tidak kedinginan masih. Kemudian ketika waktu sholat susah kalau harus lepas pakai, maka cukup diusap bagian atasnya, pengganti cuci kaki, kemudian pakai sholat biasa. Ya, ini orang yang ngerti, bisa melakukan keringanan. Atau kalau tidak demikian, kadang-kadang sebagian di antara kita itu tidak pernah mau sholat pakai kaos kaki. Jadi kaos kaki harus dilepas, padahal sulit kadang-kadang melepas kaos kaki. Tidak demikian. Kalau kita berwudu, kalau ingin kita ini sholat pakai kaos kaki, ketika cuci kaki diusap saja kaos kaki bagian atas, lalu pakai sholat, tidak ada masalah. Ya, tapi karena kadang-kadang kita belum mengetahuinya, maka kemudian kita akhirnya kesulitan. Terutama kadang-kadang musim dingin, ya, musim dingin itu ada pakaian yang sifatnya itu menutup semua tubuh, sulit untuk melepas. Jadi bukan hanya kaos kaki sama celananya sekalian. Lalu bagaimana kalau wudu? Harus dilepas gitu kan enggak? Maka cukup diusap saja bagian atas, selesai. Ya. Tapi karena kita mungkin tidak pernah mengalami masa atau hawa yang sangat dingin yang sampai 5-10 derajat gitu ya. Sehingga kita ini biasa-biasa saja melepas kaos kaki, sandal dan lain sebagainya, sepatu, tidak ada masalah. Bahkan kalau kita mau teliti ya, mungkin nanti di antara kita ada kesempatan pergi ke Mekah atau Medina, ya. Itu nanti coba dilihat, perhatikan aparat-aparat yang berjaga di halaman Masjid Nabawi atau Masjidil Haram. Coba diperhatikan bagaimana salat mereka. Maka mereka yang mengerti, mereka salat tanpa membuka sepatu. Karena sepatunya kan tinggi itu. Suatu boot yang ada talinya, repot kalau harus buka. Ya kan? Maka mereka salat pakai sepatu biasa. Tapi yang tidak mengerti mereka, ya dilepas, sulit melepasnya, kemudian dilepasnya, kemudian di sholat tanpa pakai alas, kemudian memakai lagi, sehingga kesulitan akhirnya. Nah, inilah faedahnya ilmu yang bermanfaat. Kemudian satu lagi yang disebutkan oleh para ulama, bahwa tanah atau debu itu bisa menyucikan pakaian-pakaian wanita yang menyentuh tanah. Jadi kalau ada di antara kita wanita yang pakaiannya landai sampai menyentuh tanah, itu boleh. Ketika kena najis, itu kemudian terseret, terkena tanah lagi, maka itu menjadi suci. Dan itu yang dikatakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi apakah seorang wanita muslimah itu pakaiannya harus menyentuh tanah? Apa jawabnya? Ada yang mengatakan harus gitu loh. Tapi kita katakan tidak. Yang paling harus itu, yang paling penting adalah bagaimana wanita itu tertutup kakinya, karena kaki itu aurat. Kaki wanita aurat, dan ini sepakat para ulama. Ya, kaki wanita itu aurat. Sehingga kalau seandainya dia tidak mau melandaikan pakaiannya menyentuh tanah, dia tinggikan, ya paling tidak dia harus pakai sepatu atau kaos kaki dan semisal. Ya, kami menjumpai sebagian akhwat yang tidak ingin repot ya, karena dia aktivitasnya banyak, dia juga kadang-kadang ngantar anaknya sekolah dan lain sebagainya, dan dia jualan gitu, pakai sepeda motor. Maka dia punya cara praktis. Di antaranya adalah dia membeli sepatu yang tinggi, ya, tinggi sepatunya. Jadi dia tidak pakai kaos kaki, tidak ada masalah. Kainnya pun tidak menyentuh tanah, tidak ada masalah. Yang penting tidak kelihatan kakinya. Kemudian ikhwan fillah azakumullah, Rasulullah mengatakan wa uhilat liyal maghanaimu wa lam tahilla li ahadin qabli. Dan dihalalkan buat aku ghanimah itu padahal tadinya belum pernah dihalalkan kepada seorang pun sebelum aku. Artinya di sini ikhwan, sebagaimana hadis yang berikutnya, ya tidak usah kita baca semua, kita anggap selesai bab ini, bahwasanya dahulu sebelum Rasulullah berperang, itu kalau orang-orang atau nabi-nabi dan rasul itu berperang dengan musuhnya lalu mendapatkan ghanimah, rampasan perang, itu tidak dihalalkan oleh Allah untuk diambil oleh, yaitu
orang-orang yang berperang yang menang. Ya. Para nabi dan rasul tidak diperkenankan mengambil ghanimah. Lalu bagaimana caranya? Dibakar. Jadi dikumpulkan di tanah lapang kemudian dibakar. Sebagian riwayat mengatakan Allah menurunkan api dari langit kemudian membakar ghanimah tersebut habis. Sebagian mengatakan mereka membakar ghanimah tersebut. Yang jelas tidak pernah dihalalkan ghanimah rampasan perang itu sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Lalu ketika Rasul diutus, ghanimah tersebut menjadi halal. Kemudian yang berikutnya wa'utitu syafa'ah. Ada keistimewaan lagi diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW, syafaat. Apa itu? Pertolongan Nabi. Kapan itu? Ketika di padang mahsyar. Tatkala manusia semua dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan bersedih, bingung. Bahkan dalam hadis disebutkan saking bingungnya mereka tidak memikirkan aurat, padahal mereka dikumpulkan dalam keadaan tidak berbusana, tidak berkhitan, tidak membawa apa-apa, tidak beralas kaki. 4 sifat disebutkan oleh Nabi SAW. Uratan, hufatan, uratan, ghurlan, buhman. Ya. Tetapi mereka tidak sempat melihat dan menikmati pandangan. Nah, seperti inilah mereka itu semuanya berharap diperjalankan keputusannya, teruskan. Ingin diteruskan bagaimana perjalanan ini. Bingung terus. Akhirnya apa? Semua nabi tidak diizinkan untuk memberi syafaat. Hanya Nabi Muhammad saja yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala izin untuk menolong semua umat manusia yang berada di padang mahsyar. Kemudian diperjalankanlah hukuman Allah. Ada yang namanya hisab, ada yang namanya sirat, ada yang namanya pembalasan kisas yang belum terbalas di dunia di tempat yang bernama Qantara. Kemudian ada lagi surga atau neraka. Baru diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Nabi Muhammad yang minta pertolongan kepada Allah, dan itulah syafaatul uzma yang hanya dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Apabila ada yang bertanya, kami silakan. Ya. Apakah wajib bagi kita yang ikut Ramadan itu ikut sholat? Sholat apa? Ikut sholat malam ketika imam memanggil kita untuk qiyamul lail. Ya. Tidak ada kewajiban karena sholat itu adalah sholat tidak wajib. Namun di antara adab masjid, kalau kita berada di masjid atau memasuki masjid, lalu ada sholat berjamaah di situ, maka kita diperintahkan oleh Rasul untuk mengikuti, supaya tidak kelihatan menyelisihi. Pernah Rasulullah menegur orang yang sendirian duduk, ya, duduk. Kemudian selesai sholat Rasulullah bertanya, kenapa yang menghalangi kamu untuk sholat bersama kami? Dia mengatakan, kami sudah sholat wahai Rasulullah di tempat lain, di kampung kami, di rumah kami. Maka Rasulullah mengatakan, jangan begitu. Kalau kamu masuk masjid menjumpai ada jamaah ditegakkan, maka ikutlah, itu sunnah bagimu. Jadi dianjurkan mengikuti dan dia dapat pahala sunnah. Lalu bagaimana kalau sudah witir? Gimana ini? Kalau sudah witir maka jangan sholat witir. Nanti kalau imam witir tambahi 1 lagi supaya menjadi genap, maka itu diperbolehkan. Karena Rasulullah mengatakan la witrani fi lailah, tidak boleh 2 kali witir dalam 1 malam. Wallahu alam. Walau Baca Al-Quran. kenapa? Dia membaca Al-Quran gitu. Enggak juga. Enggak disarankan. Apanya? Baca Quran? Dia misalnya kita di pondok sendiri membaca. Iya, walaupun baca Quran kan tidak ikut jadinya. Jadi mazhar penampilan seperti ini itu namanya penampilan yang menyelisihi imam. Nah, ini tidak boleh seperti ini. Ya, kurang adab seperti ini. Jadi dianjurkan untuk ikut imam dan dia bertambah pahala. Nah, yang lain? Ya. Oh iya, ahsan. Ada hadis Rasulullah mengatakan sallu fi marabidil ghanami wa la tusarru fi marabidil ibil. Ya, ini tadi ketinggalan. Rasulullah mengatakan silakan salat di tempat-tempatnya kambing tapi jangan salat di tempat-tempatnya onta. Ini satu catatan ya, tadi belum sampai atau belum terlewatkan, lupa. Bahwasanya termasuk yang dilarang sholat itu tempat yang satu adalah diantaranya adalah yaitu tempat menderumnya onta. Ketika Rasulullah membahas masalah ini, Rasulullah mengatakan innal ibila khuliqa minasyaiton. Onta itu diciptakan dari setan. Maksudnya dari setan ini bukan berarti dari api gitu ya, enggak.
Tapi di sini maksudnya adalah onta itu membawa tabiat syaitan, sehingga dikhawatirkan manusia akan terjangkiti tabiatnya syaitan. Makanya para ulama mengatakan, coba lihat onta bagaimana berjalannya, seperti sombong gitu, ya, membusungkan dadanya dan semisalnya. Ini diantara alasannya. Tapi yang paling penting adalah ada larangan sholat di tempat-tempat berhentinya onta. Sedangkan yang lainnya boleh. Jadi kalau orang sedang mengembala kambing misalnya, kemudian jauh dibawa ke gurun misalnya, lalu datang waktu sholat tidak ada masjid, lalu sholat di tempat itu dan bersama kambing-kambingnya, boleh, karena itu termasuk tempat sholat yang boleh dipakai untuk sujud. Tapi kalau sedang membawa onta dan menderum di situ, maka hindari tempat itu untuk sholat, karena ada larangan tadi. Jazakallah khair. Ada tambahan ini, ya? Ayam masih boleh, yang lainnya masih boleh. Yang tidak boleh hanya tempat menderumnya atau tempat berhentinya onta saja. Adapun ternak-ternak yang lain maka masih boleh. Ternak babi bagaimana? Nah, tidak boleh, kotor gitu ya. Ada kotoran di situ. Wallahu alam bishawab. Ya. Yang siapanya? Diperkenankan yang mananya? Oh, supaya jadi jamaah. Ya. Ada pertanyaan, sebagai satuan keamanan maka disarankan tidak ikut sholat berjamaah. Ya, yang pertama itu, yang utama. Bagaimana seperti ini? Ini dulu ya, ini dulu. Maka ini boleh karena ini untuk kemaslahatan kaum muslimin boleh. Jadi tidak berjamaah untuk kemaslahatan kaum muslimin boleh. Seperti ini, karena Rasulullah pernah bertekad untuk membakar rumah orang-orang yang tidak ikut sholat berjamaah. Berarti kan tidak sholat berjamaah Rasulullah, boleh. Tetapi nanti diusahakan sholat. Setelah selesai sholat berjamaah, diusahakan sholat. Andai kan dia sholat sendirian pun juga boleh. Tapi kalau seandainya dia berjamaah, maka itu lebih afdol. Nah sekarang ketika sudah mengawasi jalannya sholat berjamaah, menjaga keamanan, kemudian selesai sholat dia sholat sendirian, lalu ada jamaah yang sudah sholat fardu ikut menjadi makmum kita, boleh enggak? Jawabannya boleh. Kenapa demikian? Ini namanya orang yang bersedekah untuk antum, supaya sholat antum menjadi jamaah. Rasulullah pernah mengingatkan ketika ada orang sholat sendirian karena terlambat, kemudian ada orang duduk-duduk, maka Rasulullah mengatakan, kenapa tidak ada salah satu kalian bersedekah untuk orang ini supaya menjadi jamaah? Berarti boleh di situ. Ya, habis sholat subuh, iya, karena bukan dia melakukan sholat karena habis subuhnya kan terlarang dia, tapi bukan itu yang dia niatkan, tapi untuk menolong antum supaya menjadi sholat berjamaah. Ini dibolehkan, ya. Wallahu alam. Ada pertanyaan? Tidak harus, ya, tidak harus. Siapapun boleh, yang penting bisa menjadi imam. Bagaimana dengan masjid yang di sampingnya ada kuburan? Apakah sah sholat di masjid tersebut? Kalau memang itu adalah kuburan, tidak ada kaitannya dengan masjid, ya. Misalnya di sini kuburan umum, memang tidak ada kaitan dengan masjid. Tanah pun berbeda, bukan tanah milik masjid, maka tidak ada masalah. Berarti itu kebetulan saja, ya. Tetapi sekarang masalahnya adalah kalau kuburan itu memang betul-betul di tanah masjid. Nah ini yang masalah. Kalau seandainya tanah itu tanah masjid dikuburkan di sana, maka di sini apakah termasuk ini sholat di dalam kuburan atau di kuburan? Kalau menghadap jelas enggak ya. Maka di sini paling afdolnya adalah ada pembatas. Supaya apa? Supaya tidak termasuk, itu adalah masjid ini tidak termasuk dalam kuburan. Yang terjadi sering banyak terjadi di tempat kita adalah di depan. Di kiblat kita itu ada kuburan. Kemudian tidak ada pembatas kecuali apa? Kecuali tembok masjid. Nah ini ada perbedaan pendapat. Kalau Syekh Mukbil Al-Wadi'i rahimahullah itu mengatakan boleh. Jadi misalnya di depan itu kiblat itu ada kuburan tapi tertutup dengan dinding masjid, ini diperbolehkan karena sudah dianggap terpisah dengan dinding masjid. Tapi kalau kita merujuk kepada fatwanya Syekh bin Baz rahimahullah, beliau mengatakan belum cukup.
Karena tembok itu adalah tembok masjid. Ada kuburan, nggak ada kuburan, tetap ada tembok masjid. Berarti tembok itu bukan dimaksudkan untuk memisahkan antara masjid dengan kuburan, tapi tembok itu pelindungnya masjid. Maka harus ada tembok lain untuk menutup antara masjid dengan kuburan, atau kalau tidak tembok yang lain, ada jalan setapak, lalu lalangnya orang ada untuk memisahkan antara kuburan dengan masjid. Dan ini yang pendapat yang lebih hati-hati. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Iya. Mengenai pengganti mandi janabah tadi. Iya. Nggak ada air kan tayamum. Iya. Terus kalau kita misalnya di pegunungan ada air tapi dingin, kita Boleh nggak tayamum? Dingin sekali. Kira-kira dipakai untuk wudhu mudarat? Mudarat nggak kira-kira? kalau wudhu aja mungkin bisa, kalau mandi mungkin dingin. Oh, ini junub. Nah, kalau junub berada di atas gunung, kemudian sangat dingin. Kalau mandi air ada, cuman sangat dingin. Nah, gimana ini? Boleh nggak tayamum? Antum bawa kompor nggak kira-kira? Kalau bawa kompor diangetkan itu. Tapi kalau tidak, maka ini termasuk udzur. Jadi antum boleh tayamum sebagai pengganti mandi jinabat. Tapi ingat, kalau memang betul antum merasakan itu akan mudarat gitu loh. Karena ada kisah seperti ini persis. Kemudian dia tayamum dan kemudian dia sholat tanpa menyentuh air. Lalu ada kasak kusuk, sebagian jamaah mengatakan sholat junub kok sholat, memimpin sholat lagi, dilaporkan kepada Rasulullah. Rasulullah membenarkan. Ya, jadi intinya adalah dibolehkan orang itu tayamum ada dua sebab. Yang pertama, tidak mendapati air secara hissi, secara zatnya, materinya, nyari-nyari nggak ada air. Yang kedua, ada air tapi dianggap tidak ada ketika dia memakai air itu tidak mampu atau memudaratkan. Ada orang lumpuh ya, lumpuh nggak bisa apa-apa. Kemudian azan salat maghrib, mau wudhu lumpuh nggak bisa, gitu loh. Padahal air ada banyak di sini kamar mandi, gitu loh. Yang biasanya nunggu nggak datang-datang, yang biasanya nunggu macet di jalan sampai malam hari. Nah, kira-kira boleh nggak tayamum orang yang lumpuh ini? Jawabannya boleh. Padahal ada air di kamar mandi banyak. Ya, karena meskipun ada air tapi dia tidak mampu menggunakannya. Sama dengan orang yang tidak punya air. Yang kedua lagi yang disebutkan oleh para ulama, ketika ada seorang yang sedang berada di tempat, kemudian dia ada air, tetapi dia sedang sakit, tidak mampu menggunakan air, tidak bisa mudarat. Ada penyakit yang mudarat kena air? Penyakit apa? Penyakit apa kira-kira? Atau vonis dokter tidak boleh kena air selama sepekan misalnya. Sakit apa contohnya? Nah, cacar air misalnya, ya. Boleh, nggak boleh kena air? Hah? Nggak boleh ya. Nah, seperti ini ketika jinabat dia boleh tayamum meskipun air melimpah. Karena apa? Karena meskipun ada air, tapi karena mudarat dia pakai air, maka dianggap orang yang tidak memiliki air. Wallahu alam. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita memahami apa yang kita sampaikan, dan kita akhiri dengan doa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.